Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas mata kuliah agama, materi toleransi beragama. Cause girls like you run around with guys like me to sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Sekar Arum Nila Permatasari. Saya nomor absen 51. Di video ini, saya akan menjelaskan apa pengertian toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris tolerance, yang berarti membiarkan. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau sikap toleran. Dalam bahasa Arab, kata toleransi mengutip Kamus Al-Munawwir disebut dengan istilah tasamuh, yang berarti sikap membiarkan atau lapang dada. Toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan kepercayaan orang lain, kebiasaan orang lain, kelakuan dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Sedangkan toleransi adalah saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan kedamaian. Toleransi adalah metode menuju kedamaian. Toleransi disebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian. Terima kasih. Di dalam toleransi ada beberapa unsur-unsur yang harus diterapkan dalam mengekspresikannya. Yang pertama, memberikan kemerdekaan dan memberikan kebebasan terhadap orang lain. Yang kedua, mengakui hak setiap orang. Yang ketiga, saling menghargai sesama. Yang keempat, saling mengerti. Yang kelima, saling menghormati setiap hak yang disampaikan orang lain kepada diri kita. Terima kasih. Saya, Resa Septiani Nursa Putri, absen 52. Ayat dan hadis mengenai toleransi beragama ada dari Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Surat ini diturunkan pada saat kaum kafir Quraisy berusaha mencoba untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, baik dengan harta, tahta maupun juga wanita. Namun hal tersebut tidak menghentikan dakwah Rasulullah tersebut. Karena itu kaum kafir Quraisy berusaha mengajak Rasulullah dengan menyembah Tuhan satu dengan yang lainnya. Namun dengan adanya surat ini dijelaskan bahwa Islam sangat tegas melarang hal tersebut karena toleransi tersebut sangat bertentangan dengan agama Islam. Untuk yang selanjutnya ada dari Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika umat Islam menemui seseorang yang mendustakan agama Islam, umat Islam tersebut tidak boleh marah karena atasmu amalmu dan atasku amalku. Setiap amal akan dipertanggungjawabkan kelak. Selanjutnya ada dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tugas kita sebagai umat Islam adalah menyampaikan dakwah. Jika dakwah tersebut diterima atau ditolak, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik dan dipenuhi dengan nasihat yang sewajarnya saja, sehingga orang tersebut mau masuk Islam sesuai dengan hati nuraninya. Namun jika hal tersebut masih membuat seseorang tidak beriman, nah hal tersebut kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada dari Quran Surat Yunus ayat 99. Kandungan dari surat tersebut berisi bahwa kebijaksanaan Allah adalah menciptakan semua manusia. Namun manusialah yang menentukan dia akan bertakwa kepada Allah atau sebaliknya. Di situ juga ada hadis mengenai toleransi ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Nah, setelah kita memahami mengenai ayat Al-Quran dan juga hadis mengenai toleransi, kita dapat menyimpulkan bahwa
Sungguhnya, toleransi itu baik, namun tetap dilaksanakan sesuai dengan batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya mengenai hubungan antar agama di Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keanekaragaman, baik dari adat, seni, bahasa, kondisi wilayah, dan juga agama. Nah, keanekaragaman tersebut patut kita syukuri sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antar agama adalah hubungan solidaritas antar umat manusia yang menunjukkan kehidupan yang harmonis, saling hormat menghormati, sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan. Nah, karena agama Indonesia yang sangat beraneka ragam itu sangat perlu kita perhatikan supaya apabila terjadi masalah di dalamnya tidak menimbulkan perpecahan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, konflik antar agama itu pasti terjadi. Nah, kita harus mengamati bahwa setiap permasalahan yang ada pasti ada faktor penyebabnya. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus mulai menerapkan toleransi dan menganggap bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Selain itu juga, peran pemerintah dalam hal ini sangat perlu. Pemerintah tidak boleh menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sepele, karena apabila hal ini dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi pemicu perpecahan. Perkenalkan, nama saya Riana Margasari dari kelompok 6 D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor penghambat toleransi agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, pembangunan rumah ibadah. Rumah ibadah bukan semata tempat seorang hamba atau komunitas agama tertentu, namun juga menjadi tempat berkumpul, bersosialisasi, dan menjadi tempat untuk bertemu dengan agama yang seiman. Tempat ibadah menjadi simbol eksistensi bagi keberadaan suatu komunitas agama tertentu. Namun sayangnya, pendirian rumah ibadah tidak semulus apa yang kita bayangkan. Konflik dengan pihak yang memiliki keyakinan berbeda merupakan fenomena yang biasa muncul terkait isu pendirian rumah ibadah. Yang kedua, ceramah agama. Terbukanya akses informasi membuat setiap orang dapat menyebarkan berbagai rekaman ceramah ke dunia maya yang dapat dilihat oleh banyak orang. Kondisi ini tidak jarang memicu efek negatif. Jika konten yang tersebar bebas ke publik ternyata alih-alih menciptakan perdamaian, namun justru memicu terjadinya gesekan antar elemen masyarakat dalam konteks antar umat beragama, ceramah-ceramah yang menyinggung agama lain, terkadang cara yang dianggap layak untuk digunakan tidak seperti apa yang dipandang orang lain, ya berbeda pendapat istilahnya. Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami kepercayaan agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan dan akan menghambat kerusakan antar umat beragama. Yang ketiga, perkawinan beda agama. Pernikahan beda agama tetap dilarang berdasarkan pendapat yang muktamad dalam fikih bahwa pernikahan beda agama dilarang oleh Islam. Perbedaan beda agama secara umum dianggap akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis dalam berkeluarga. Potensi konflik yang pada akhirnya menyerah keyakinan pasangan masing-masing bisa saja mengemuka ketika konflik yang biasa ditemukan dalam sebuah rumah tangga mengemuka. Yang keempat, penodaan agama. Penodaan agama merupakan melecehkan suatu agama tertentu. Penodaan agama kerap dilakukan oleh umat agama sendiri maupun umat agama lain. Dalam bagian penjelasan dari Undang-Undang Dasar tentang penodaan agama, ada kelompok agama yang dilindungi. Ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
suatu unsur penting di sini yang akan dibedakan dari jenis berikutnya adalah persoalan niat. Pelaku yang sesungguhnya tidak selalu jelas untuk memusuhi, menyalahgunakan, menodai agama, namun dirasakan atau dipersepsi demikian oleh kelompok tertentu. Yang kelima, kegiatan aliran sempalan. Kegiatan aliran sempalan merupakan suatu kegiatan menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya. Hal ini terkadang sulit dipahami oleh masyarakat beragama. Pasalnya akan menjadi rancu, di antaranya menindak dan menghormati perbedaan. Meski demikian, ketika gerakan yang dianggap membesar, reaksi dari masyarakat biasanya semakin mengeras. Yang terakhir adalah politik. Politik merupakan ranah yang selalu menarik masyarakat secara luas untuk terlibat di dalamnya. Hal ini dikarenakan politik mengandaikan sebuah kekuatan dan kekuasaan dalam konteks kebijakan publik dan pemerintah. Karena terkait soal kekuasaan, maka mayoritas dan minoritas selalu menjadi isu aktual dalam perebutan simpati oleh kalangan politisi. Hal inilah yang kerap membelenggu politisi untuk mengambil sebuah kebijakan yang adil dengan nurani yang dimiliki. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ananda Putri, nomor absen 54, program studi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa konflik toleransi yang ada di Indonesia. Pertama adalah konflik Poso. Konflik Poso terjadi pada tahun 2000. Konflik ini tidak dapat dibendung. Perselisihan politik ini awalnya terjadi karena masalah agama. Permasalahan antara dua agama ini terjadi selama bertahun-tahun. Kedua, konflik Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berjalan di bawah hukum syariat Islam. Bagaimana bisa terjadi konflik di Aceh? Ya, pemerintah memberikan peraturan spesial untuk Aceh agar tidak memerdekakan diri sendiri serta mendirikan negara khilafah seperti rakyatnya tuntunan zaman dahulu. Di tahun 2015, kerusakan antara Muslim dan Nasrani sempat terjadi. Demonstran dari kubu Islam menginginkan pemerintahan untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Korban pun berjatuhan. Beberapa orang dari kedua belah suku banyak yang terluka. Untungnya, kompani ini tidak melebar dan dapat diatasi. Ketiga adalah konflik Tanjung Badai. Pada Sabtu 20 Juli 2016, 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh warga di Tanjung Badai, Sumatera Utara. Beberapa bangunan di samping tempat beribadah Buddha tersebut hangus terbakar, termasuk 8 mobil dan beberapa motor yang terparkir di depannya. Menurut catatan pemerintah, jumlah kerugian mencapai lebih dari 3 miliar. Kerusakan ini disulut oleh konflik agama antara umat Islam dan Buddha. Kabarnya, sebagian warga Tanjung Badai merasa tersinggung setelah mendengar pemeluk agama Buddha berdarah Tionghoa protes akan kerasnya suara azan dari sebuah masjid lokal. Belum lagi rumor seorang wanita yang melempari masjid dengan batu dan mengusir imam di dalamnya menyebar secara cepat. Tidak ada tindakan hukum yang ditempuh kedua belah pihak. Sampai sekarang, ke-11 wihara tersebut selalu dijaga polisi setiap jam beribadah. Yang keempat, konflik Sampang. Konflik antara agama berikutnya terjadi antara pengikut Al-Sunnah wal Jamaah dan penganut Islam Syiah. Perselisihan keyakinan tersebut menelan korban yang banyak. 2 orang warga Syiah tewas sementara 6 lainnya mengalami luka berat dan harus dirawat di rumah sakit setempat. Konflik Sampang berawal di tahun 2004 dan berpuncak pada pembakaran rumah Ketua Ikatan Jamaah Al-Bait atau yang dikenal sebagai Ijabi. 2 rumah jamaah Syiah lainnya dibakar dan musola pun rusak diamuk 500 warga yang mengaku sebagai jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, konflik Papua. Baru kemarin rasanya media massa dipenuhi oleh berita konflik antara agama di Papua. Dan kabar yang beredar, konflik tersebut dimulai dengan tuntunan persekutuan gereja-gereja di Kabupaten Jayapura untuk membongkar menara Masjid Al-Aqsa Sentani.
Alasan dibalik tuntunan PGGJ adalah menara Masjid Al-Aqsa Sentani yang dibangun terlalu tinggi dari bangunan-bangunan lain di sekitarnya, sehingga dikhawatirkan menghalangi pemandangan dan membuat gereja di sampingnya tampak terhimpit. Menanggapi tuntunan masyarakat Papua, Kementerian Agama ikut angkat bicara dan turun tangan. Berikut adalah berbagai cara untuk mengatasi masalah toleransi. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, saling tolong-menolong apabila ada yang terkena musibah. Yang keempat, menghargai orang yang melakukan ibadahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Idadi Sunandar, nomor 55. Saya akan menjelaskan tentang penerapan toleransi di Indonesia. Yang pertama yaitu pengubahan jadwal misa gereja katedral. Pada saat itu bertepatan dengan perayaan Hari Idul Fitri. Gereja katedral memilih untuk mengubah jadwal misa mereka agar halaman gereja digunakan untuk parkir orang yang sholat id. Yang kedua yaitu buka puasa bersama. Pada 15 Juli 2016, ada sekelompok muslim mengadakan buka bersama di vihara. Tujuan mereka mengadakan hal tersebut yaitu untuk meningkatkan toleransi agama. Kemudian, yang ketiga yaitu pemuda Buddha dan Katolik merayakan Ramadan. Pada saat itu diadakan buka bersama di sebuah pesantren dan 40 mahasiswa Buddha dan Katolik ini ikut mengorganisasikan acara buka puasa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu toleransi agama di Desa Karanganyar, Jawa Tengah. Meskipun di sana terdapat banyak agama, namun mereka tetap hidup rukun dan penuh toleransi. Buktinya yaitu mereka mendirikan masjid, gereja, dan pura dalam satu petak. Yang kelima yaitu pecalang menjaga sholat Idul Fitri. Seperti yang kita tahu, di Bali terdapat agama mayoritas yaitu Hindu. Meskipun begitu, mereka tetap menghargai agama Islam. Buktinya, pecalang yang beragama Hindu mau menjaga sholat Id, sehingga sholat Id berjalan dengan lancar dan khidmat. Selanjutnya yaitu pentingnya toleransi agama di bidang kesehatan. Dokter, perawat, dan bidan tidak boleh memilih siapa pasien mereka dan apa agama pasien mereka. Mereka tetap harus melayani pasien mereka dengan baik dan tulus tanpa melihat latar belakang agama mereka. Bahkan di rumah sakit swasta milik agama Islam atau Kristen, mereka tetap harus melayani pasien yang beragama berbeda dari instansi mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feeling in the sun,